Kita lanjutkan dengan materi spektroskopi absorpsi molekul, yaitu spektrometri UV sinar tambak. Kita ingat-ingat kembali, pengukuran spektrometri UV berada pada panjang gelombang 180 sampai 380 nanometer. Sedangkan sinar tampak pada rentang panjang gelombang 380 sampai dengan 780 nanometer. Hukum Beer atau Lambert-Beer adalah teori yang mendasari spektrometri UV sinar tampak. Saat sinar monokromatik melalui larutan yang mengandung senyawa pengabsorpsi, maka penurunan intensitas sinar sebanding dengan konsentrasi senyawa dan panjang lintasan sinar atau ketebalan kuvet. Jadi absorbansi sama dengan logaritma sinar datang per sinar yang diteruskan. Sama dengan A dikali panjang lintasan sinar dikalikan dengan konsentrasi. A adalah tetapan proporsionalitas yang disebut absorptivitas. Jika kita menggunakan satuan konsentrasi dalam mol per liter dan B dalam sentimeter, tetapan proporsionalitas disebut absorptivitas molar dengan lambang epsilon. Bayangkan ada sejumlah N atom, ion, atau molekul pengabsorpsi yang bentuknya kotak. Lalu, ada berkas sinar monokromatis, P0, menembus kotak tegak lurus terhadap bidang kotak. Sekarang kita perhatikan bagian penampang kotak dengan luas S dan ketebalan dx. Kita bayangkan di bagian ini ada sejumlah dn partikel yang dapat menangkap foton. Daerah penampang yang dilewati sinar memiliki luas area ds. Rasio antara ds dan s merepresentasikan probabilitas foton yang ditangkap pada bagian penampang. Intensitas sinar yang masuk ke penampang kita sebut Px, yang sebanding dengan jumlah foton per unit area. Lalu, setelah masuk ke penampang, maka akan ada intensitas sinar yang berkurang karena diserap, sejumlah dPx. Rasio antara dPx dan Px sama dengan rata-rata probabilitas foton yang ditangkap pada daerah penampang. Tanda negatif menunjukkan berkurangnya intensitas sinar. Negatif dPx per Px dan ds per s, keduanya menunjukkan rata-rata probabilitas foton yang ditangkap pada daerah penampang, sehingga negatif dPx per Px sama dengan ds per s. ds adalah jumlah area penangkapan foton yang sebanding dengan jumlah partikel, sehingga ds sama dengan A dikalikan dn. dn adalah jumlah partikel, sedangkan A adalah tetapan proporsionalitas. Selanjutnya, kita mengintegrasikan kedua ruas persamaan dari P0 ke P untuk dPx per Px dan dari 0 ke N untuk ADN per S. Sehingga diperoleh negatif ln P per P0 sama dengan AN per S. Lalu, kita rubah ln menjadi logaritma sehingga menjadi log P0 per P sama dengan AN per 2,303 S. Luas area penampang S dapat dinyatakan sebagai rasio volume kotak dalam cm kubik dan panjang kotak dalam cm, sehingga kita memperoleh log P0 per P sama dengan ANB per 2,303 V. N per V adalah jumlah partikel per cm kubik, yang merupakan unit konsentrasi. Kita dapat mengubah N per V menjadi mol per liter atau molar, karena jumlah mol sama dengan N partikel per bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dan dengan konsentrasi C dalam mol per liter, sehingga N per V sama dengan mol per liter, sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 C per 1000. Sehingga kita memperoleh log P0 per P sama dengan
6,02 kali 10 pangkat 23 ABC per 2303. Lalu, kita kumpulkan semua koefisien dalam epsilon, sehingga kita memperoleh hukum Beers, yaitu absorbansi atau log P0 per P sama dengan epsilon BC. Pada proses absorpsi, interaksi antara foton dan partikel akan menyebabkan intensitas sinar berkurang dari P0 menjadi P. Transmitan T larutan adalah fraksi intensitas sinar yang diteruskan. T sama dengan P per P0. Transmitan juga sering dinyatakan dalam persentase yang disebut persen transmitan. Sementara itu, absorbansi suatu larutan akan sebanding dengan logaritma transmitan. A sama dengan negatif log T sama dengan negatif log P per P0 sama dengan log P0 per P. Pada proses pengukuran transmitansi dan absorbansi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan absorbansi terukur jauh lebih besar dari seharusnya. Saat sinar menembus kuvet, sebagian kecil sinar akan dipantulkan, dan saat sinar melewati larutan, terjadi proses penghamburan cahaya atau light scattering. Selain itu, saat sinar akan keluar dari kuvet, terjadi juga proses pemantulan, sehingga transmitansi yang terukur akan lebih kecil, dan absorbansi yang terukur akan lebih besar dari seharusnya. Untuk mengatasi pengaruh pemantulan atau refleksi dan penghamburan cahaya, pertama, kita membandingkan larutan analit dengan pelarut atau belangko sehingga A sama dengan log P0 per P akan sebanding dengan log P pelarut per P larutan. Yang kedua, kita harus mengeset sinar datang harus tegak lurus dengan kuvet.